Generasi emas Indonesia, profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Ayo memilih apa yang kau suka, merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Labuhan Batu, akan melakukan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coach. Bersama saya, Abdul Rahman SPD dari SD Negeri 21 Bilahilir. Dan di sebelah kiri saya Nur Sahara Siregar dari SMA Negeri 1 Panai Hulu. Saya Maisaro dari SDN 06 Panai Tengah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Saudara. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, Baik Bu, sebelum kita mulai proses coaching kita hari ini, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coach Ibu nantinya. Jadi sebelum Ibu memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Ibu terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi yang akan saya lakukan. Dan rubrik penilaiannya yang menjadi acuan saya yaitu dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu dimana Ibu sudah paham mungkin yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif ya Bu, dan memaksimalkan potensi. Dan juga Ibu tentunya sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu yang pertama presence atau kehadiran kamu, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya ya Bu, dengan teknik rasa yang pastinya. Teknik rasa itu apa? Saya rasa Ibu sudah paham, di mana Ibu harus menunjukkan kepada pembicara bahwa kita mendengarkan dengan baik, begitu ya Bu, teknik rasa dengan cara kontak mata, kemudian mengangguk, dan yang lain sebagainya. Kemudian tentunya yang saya harapkan nanti dalam proses percakapan ini, ketika melakukan sebuah coaching itu kan Bu, Ibu jangan lupa menerapkan alur tirta. Alur tirta itu terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, serta yang terakhir tanggung jawab. Jadi itulah rubrik penilaian yang saya jadikan acuan Bu dalam mengamati proses coaching Ibu nantinya. Bisa dipahami kira-kira Bu? Insya Allah bisa. Oke. Jadi Bu, sebelum kita mulai proses coachingnya, saya ada beberapa pertanyaan. Boleh saya bertanya? Boleh Bu. Oke. Baik Bu, pertanyaan saya yang pertama yaitu, kira-kira Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan untuk proses coaching kita kali ini? Yang ingin saya kembangkan dari proses coaching ini nanti Bu, yang pertama yaitu mendengarkan aktif, yang kedua yaitu membuat pertanyaan yang berbobot, yang ketiga membuat pertanyaan yang berbobot melalui teknik rasa.
Itu aja Bu yang kompetensi yang ingin saya kembangkan. Oke Bu. Jadi tadi ada 2 kompetensi ya Bu yang Ibu sebutkan. Jadi dari kedua kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, yang mana kompetensi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik gitu Bu melalui observasi? Oke Bu, yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, membuat pertanyaan yang berbobot. Seperti yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif tadi, saya akan menggali potensi dari coach saya melalui apakah dapat agar dia nantinya mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi coach saya itu Bu. Yang kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan agar nantinya permasalahan yang dihadapi coach saya ini dengan senang hati dia permasalahannya terselesaikan. Oke Bu. Oke baik Bu. Kemudian yang terakhir Bu, cerita tentang indikator kan Bu. Kita kira-kira terkait dengan indikator ketercapaian. Indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju itu dalam proses coaching hari ini itu apa ya? Tujuannya Bu ya. Indikator tujuan yang ingin saya capai dari proses coaching ini yaitu pada saat melakukan coaching saya menggunakan alur tirta secara runtut. Saya ingin nantinya coach saya ini bisa menemukan permasalahannya atau menemukan langkah-langkah apa yang digunakan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Itu Bu yang indikator yang ingin saya kembangkan. Oke, baik Bu. Jadi Bu mau tadi ya supaya Ibu tetap mengikuti alur tirta yang pastinya ya Bu. Kemudian Ibu bisa memandu coach Ibu untuk menemukan solusi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahannya tadi. Iya Bu. Oke Bu. Rasa saya demikian Bu untuk observasi hari ini. Semoga dari indikator-indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi dan proses yang diharapkan serta ide-ide atau solusi dari coaching dapat tergali gitu ya Bu secara maksimal. Kemudian dalam proses percakapan coaching nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator ketercapaian yang Ibu tentukan tadi ya Bu. Oke baik Bu, mungkin hanya itu saja Bu pertanyaan dari saya. Kira-kira Ibu sudah siap Bu untuk memulai coachingnya hari ini? Insya Allah siap Bu proses coachingnya. Iya, semangat ya Bu. Silakan untuk memulai coachingnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Abdurrahman. Waalaikumsalam Bu Umar. Selamat sore Pak. Sore kembali Bu. Kira-kira ada apa ya Bapak ingin ngobrol sama saya? Ini Bu, saya sih sendiri ada permasalahan di sekolah, di mana ada satu anak yang apalagi banyak satu, tapi satu pun termasuk membuat pusing juga. Ini satu ini orang yang begitu spesial. Kenapa harus diperhatikan? Maksudnya gini, tiap dalam seminggu itu Bu, dia pasti liburnya 4 kali, cuma masuknya 3 hari. Oh, anak yang jarang masuk sekolah ya Pak. Iya. Tapi anak itu perlu diperhatikan. Menurut Bapak, apa yang ingin kita dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Yang ingin saya dapatkan dari percakapan ini Bu, anak ini Bu rajin sekolah seperti kawan-kawannya, tidak ada libur, walaupun memang sih libur itu memang secara juga kalau sakit gitu kan, tapi jangan sampai membuat kotor absen banyak. Jadi saya ingin dia itu Bu rajin sekolah,
supaya tidak ketinggalan pelajaran dengan kawan-kawannya, Bu. Oke, Bapak menginginkan hasil dari percakapan kita ini supaya anak tersebut bisa rajin sekolah, kan Iya. seperti itu. Kira hal apa yang Bapak lakukan agar anak ini rajin sekolah? Saya mungkin, Bu, pertama sih akan mendatangi orang tuanya, Bu, ya. Ya, benar-benar. Orang tuanya supaya nanti saya bisa minta tolong sama orang tuanya supaya ini si anak ini bisa diarah di sekolah. Nanti saya menunjuk orang tuanya ingin mengetahui apa penyebab si anak ini enggak sekolah. Oke, Pak. Nah, yang akan Bapak lakukan yaitu mendatangi orang tuanya ya, Pak, ya, agar anak ini nanti rajin sekolah. Adakah yang lain menurut Bapak selain itu, selain mendatangi orang tuanya? Selain mendatangi orang tua mungkin saya akan bisa juga sih, Bu. Saya usahakan menanya si anak ini, Bu, ya. Nanya si anak ini kenapa dia ataupun memberi pengarahan lah sama dia itu supaya rajin sekolah, Bu. Ya, pertama tadi Bapak mendatangi orang tua, yang kedua menanyakan ke anak, Supaya motivasi anak lah ya, Pak, ya, supaya anak ini rajin sekolah. Kira-kira kapan itu bisa Bapak lakukan? Minggu depan lah, Bu, karena ini berhubung udah hari Sabtu ya, Bu, ya. Sabtu kan nggak ada tempat lagi, gitu kan. Minggu depan itu pun di minggu depannya pun nggak di hari Senin juga, Bu, mungkin di hari Kamis, Bu. Karena di hari Seninnya mungkin saya akan terlebih dahulu buat janji nih, Bu, ya. Buat janji sama orang tuanya supaya nanti kami bisa ketemu di rumahnya. Nanti saya datang, beliau entah lagi pergi atau ada acara keluarga. Oke, niat Bapak itu bagus sekali mendatangi orang tuanya, tetapi yang Bapak lakukan di minggu depan ya, Pak. Di minggu depan Ibu Bapak lakukan. Oke, Pak, tadi dari hasil Bapak nanti akan mendatangi rumah anak tersebut atau orang tua tersebut. Minggu depan ya, Pak, ya, Bapak lakukan. Bapak membuat janji dulu sama orang tua tersebut. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa mendapatkan solusi atau berhasil bersama orang tuanya agar nantinya anak tersebut rajin sekolah. Kira-kira siapa yang bisa Bapak harapkan untuk mengingatkan Bapak kembali atas janji Bapak bersama orang tua anak tersebut? Mungkin, Bu, yang saya minta tolong ini kepala sekolah ya, Bu, karena kepala sekolah ini yang sering menanya sih, jadi dia kenapa sering libur, jadi ya, kemungkinan saya akan minta tolong sama kepala sekolah untuk mengingatkan saya kembali ini. Oke, Pak, kepala sekolah ya, Pak. Selain kepala sekolah ada nggak lagi yang kira-kira rasa Bapak yang lebih spesifik gitu yang bisa mengingatkan Bapak ya? Selain kepala sekolah, Bu, ya? Iya. Ada sih, ya, ini rekan sejawat lah, Bu, ada di kelas 5 ini termasuk kawan akbar juga, teman baik lah, Bu. Jadi saya pun sering curhat juga sama dia, mungkin dia lah yang sejawatnya. Oke. Nah, berarti nanti yang mengingatkan Bapak janji bersama orang tua itu kepala sekolah juga rekan sejawatnya, Pak. Mudah-mudahan nanti apa yang Bapak harapkan itu tercapai dan mudah-mudahan anak nanti kembali sekolah dengan rajin, dengan Bapak memotivasi, dengan dukungan orang tua semoga berhasil. Kira-kira menurut Bapak dari hasil pembicaraan kita ini tadi apa yang dapat Bapak simpulkan? Untuk kesimpulannya, Bu, ya, kesimpulannya bahwa untuk mengatasi si anak ini supaya tidak supaya rajin sekolah, mungkin saya akan mendatangi orang tuanya, minta tolong supaya ini anak ini dimotivasi orang tuanya
supaya rajin sekolah, disuruh sekolah. Nah, nanti saya baru yang kedua saya akan memotivasi dia juga di sekolah. Oke, mudah-mudahan apa yang Bapak risaukan selama ini di kelas Bapak tentang anak ini, tadinya anak ini butuh perhatian, butuh motivasi, butuh dukungan dari orang tua, semoga nantinya berhasil ya Pak. Dan nantinya Bapak kan mendatangi orang tua tersebut. Mudah-mudahan saya akan menunggu hasil dari penyelesaian masalah yang Bapak hadapi ini. Udah ya Pak, saya ada pula kerjaan ini Pak yang harus mengantar anak ya Pak. Semoga Bapak berhasil ya Pak. Itu Pak yang terakhir Pak. Oke, baik Bu. Tadi Ibu sudah melaksanakan coaching dengan coach Ibu Pak Abdul Rahman. Tadi saya sudah amati proses percakapan Ibu dan di sini ada beberapa catatan saya di lembar observasi saya. Kira-kira Bu, sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya, apa boleh apa yang Ibu lakukan terkait dengan coaching kita ini? Terkait dengan coaching saya tadi ya Bu. Oke, yang saya lakukan terhadap coaching saya tadi Bu, saya lakukan berupa untuk hadir penuh mendengarkan segala cerita atau permasalahan yang dilakukan coach saya. Kemudian saya berusaha menerapkan alur tirta, di mana alur tirta ini dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab yang dilakukan oleh coach saya ini. Saya menanyakan komitmen coach untuk melaksanakan rencana yang sudah disusun oleh coach saya ini tadi. Oke, baik Bu. Jadi menurut jawaban yang sudah Ibu sampaikan tadi ya Bu, dari catatan saya ini Ibu sudah memberikan prinsip sebagai kemitraan, di mana itu terlihat saya amati ketika ngobrol merasa setara. Tidak ada perbedaan antara coach Ibu dan coach Bapak Abdul Rahman tadi. Dan Ibu juga sudah menerapkan prinsip proses kreatif kalau menurut saya, di mana Ibu berusaha menggali stabilitas si coach untuk menggali permasalahannya, kemudian mencari solusi-solusi dari permasalahannya sendiri si coach. Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya sudah masuk kategori pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu bisa memaksimalkan potensi dari si coach sendiri yang bisa dengan sendirinya membuat si coach itu menceritakan apa itu permasalahannya dan mencari solusinya secara tidak langsung, gitu ya Bu. Dan yang paling penting menurut pengamatan saya, yaitu di sini Bu sudah melakukan proses alur tirta, di mana Ibu menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi untuk kedepannya, dan tanggung jawab atau pertanggungjawaban dari si coach untuk permasalahan, untuk mengatasi permasalahan tersebut. Terima kasih. Dan ada tambahan lagi Bu, dan Ibu juga sudah menjalankan kompetensi inti, yaitu yang saya amati kompetensi inti yang Ibu jalani yaitu kesadaran dulu. Dari kegiatan coaching ini tadi, kira-kira ini kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Oke Bu, kompetensi, kira-kira kompetensi yang ingin saya kembangkan nantinya. Tadi kan saya sudah berusaha hadir penuh mengembangkan kompetensi, hadir penuh dengan cara mendengarkan coach saya menyampaikan
mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, agar nantinya dengan demikian si coach saya ini mungkin lebih bisa meringankan permasalahan yang dihadapi oleh coach saya ini nanti. Dengan memberikan pertanyaan berbobot, saya akan mendengarkan dia aktif seperti itu. Oke, baik. Berarti untuk kedepannya yang Ibu inginkan itu mengembangkan dua kompetensi lainnya tadi ya, dengan mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot gitu. Oke, berarti Ibu akan melakukan latihan lagi mungkin ya Bu, yang lebih banyak lagi terkait dengan coaching, agar Ibu bisa lebih efektif mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot yang Ibu sampaikan tadi. Iya. Semoga Bu semakin banyak berlatih coaching ini Bu, Ibu semakin memiliki ketiga kompetensi inti dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Semoga Ibu semakin bagus dalam mengembangkan coaching ke depannya. Saya pikir Ibu pasti bisa. Semangat Bu, jangan menyerah. Saya pikir cukup sampai di sini observasi saya hari ini. Terima kasih Bu untuk waktunya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga ya Bu. Ya, sama-sama. Bangun dan bukalah matamu saat